guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau non belajar mobil ya. Mau belajar mobil ya. Ini tutorial awalnya. Kita ambil dulu sabuk pengaman biar aman ya. Yang kemarin aja nggak aman. Oke. Nah, jangan lupa juga di sini ya ada yang namanya handrem. Nah, ini rem tangan ya. Kita buka dulu. Lalu kita masukkan kunci kontak dan nyalain. Nah, oke, kita masukkan gigi 1. Parkir dulu ya. Jangan lupa juga ini lampu segitiganya nyalain, takut ada yang nongol dari belakang ya. Oke, siap. Gak kelihatan Yang pertama gimana, Mas? Nah, yang pertama ya buat para pemula, ini buat yang namanya pengoperan dari persneling. Kalau pertama itu ya gigi 1 kiri dulu, lalu ke atasin Ya. gigi 2-nya langsung ke bawahin. Nah, ini masuk gigi 2 ya. Di bagian setir ini kalau lagi jalan jangan sampai digoyang-goyang ini, takut ada oleng dikit ya. Kita fokus ke jalan aja ya. Kalau buat pemula ini jangan terlalu kenceng-kenceng aja. Cara Ya. masukin giginya, ngoper giginya gimana, Mas? Nah, buat cara masukin gigi ya. Ini kan ada kupling. Oh, Ya. tekan kupling, lalu kita operin giginya. Nah, seperti itu. Oh, Pelan-pelan aja, rasain aja. Tapi jangan terlalu pakai perasaan ya. oh iya. Takut baper. Kalau untuk saya kira-kira bisa nggak, Mas, bawa mobil seperti ini jalan ini, Mas? Bisa, sebenarnya bisa. Yang Sama- penting kita tuh, maksudnya yang saya bingung tuh dari ujung sini sampai ujung situ kan, kalau dari dalam kelihatan gede banget, Mas, itu serasa nggak satu jalan lah. Tapi itu gimana cara ngukurnya, Mas, itu? cara ngukur jalannya. Nah, di sini kan ada yang namanya spion kiri sama spion kanan. Ya. Ada juga yang namanya ini nih, kaca tengah buat lihat yang dari belakang. Iya, Jadi kalau dari jalan sini kita lihat ada garis putih ya, kiri kanan. iya. Kita lihat di bagian spion kiri. Takutnya Kiri. takutnya kita mabal kan kelihatan juga di kiri. Oh iya seperti Nah, itu. kalau buat yang kanan nih, jalur kanan. Ini ada juga nih. Ya, garis putihnya kelihatan. Kita jangan sampai ngelewatin yang sebelah kanannya, takutnya lawan arah juga. Oh, ya. jadi kita lihatnya dari spion. Ya, dari spion juga. Tapi buat kedepannya gimana ini? Saya ngerasa ini gede banget itu jalannya, Mas. Nah, kalau buat yang kedepannya, ini kita harus bisa ngukur juga sih sebenarnya. Ukur bagiannya besarnya mobil itu gede gimana. Ya, feeling lah. Jadi feeling harus kuat. Iya, harus kuat. Oh iya, kalau saya sebenarnya di sini segini ya ukurannya, tapi serasa lebar, masih serasa ke pinggir, padahal enggak ini kalau Iya. dilihat dari kaca spion ya. Oh bisa gitu. Kira-kira saya bisa butuh berapa lama, Mas, untuk belajar mobil Kalau sampai buat bisa seperti gini? belajar mobil itu tuh tergantung kebiasaannya juga sama keseringannya ya. Kalau misalkan kita rutin setiap hari itu jangka 1 minggu juga udah lancar. Udah lancar. Sebenarnya, iya. Yang penting kita tuh tahu dasar-dasarnya aja Iya. seperti apa gitu. Tahu dasarnya dulu dari yang namanya pengoperan persneling ya, sama Iya. yang namanya penginjakan gas itu beda sama motor ya. Oh beda. Iya, saya suka gugup, kaki suka keras gitu, saya takut gitu kan. Ya iya kalau Cara ngilangin rasa takutnya itu gimana loh, Mas? Nah, kalau misalkan ngilangin rasa takut, kita enjoy aja sebenarnya sih. Sama kayak bawa motor. Kalau pertama kita gugup kan ya. Tapi kalau misalkan udah terbiasa, enjoy aja, bawa aja santai kayak gitu. Jangan terlalu gugup. Intinya mah jangan ragu. Oh seperti itu ya. Nanti bisa dong di video selanjutnya cara belajar untuk pemula untuk lebih jelasnya lagi, bisa dong. Siap, Kita bisa. bikin. Ya Bisa nanti diatur. saya akan ngikutin Masnya terus ya teman-teman, untuk bisa belajar melatih ya.
Iya. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin belajar mobil, yang sudah ada mobilnya, gampang, kalian tinggal klik saja dulu tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, terus like dan komen ya, nanti agar komenan-komenan teman-teman semua bisa dibalas dengan Mas yang ini ya, agar tahu penjelasannya lebih lanjut. Nah, setelah ini gimana Mas? Kalau misalkan kita bawanya dari pertama nih, kita mau masuk ke jalan raya itu kira-kira harus belajar dulu di lapangan apa langsung terjun ke jalan Mas? Ya sebenarnya sih kalau misalkan pengen enak sih kita harus di lapangan dulu sih ya. Kalau misalkan yang buat pemula yang belum tahu dasar-dasarnya, kita harus di lapangan dulu. Yang namanya cara belok maupun jalan itu harus di lapangan. Nanti harus ada perbodan lah kiri kanan biar kita tahu ukuran mobilnya juga. Yang jadi pertanyaannya gini loh, saat menyalakan mesin mobilnya itu saya tuh nggak tahu harus gimana lagi Mas. Terus yang paling amannya lagi posisi persneling atau posisi gigi yang masuk apa gimana? Nah kalau misalkan kita buat yang namanya nyalain kunci kontak di bagian mobil ya, kita harus periksa dulu yang namanya ini persneling ya. Oh yang ini ya. Nah kalau misalkan di posisi netral ini seperti ini, kita ceknya bisa ke kiri kanan bergerak. Oh kalau netral itu Iya. bisa ke kiri ke kanan. Iya kalau netral, tapi kalau misalkan udah masuk gigi ya, nah seperti ini nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa digerakin ke kiri kanan. Kayak Oh gitu. iya iya. Itu kalau misalkan pindahkan persneling gigi itu sambil seperti motor biasa ya, injak dulu kopling gitu. Iya sama seperti motor biasa juga. Iya iya iya. Nanti teman-teman lebih jelasnya kita akan ke video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini dari si Mas ini bisa lebih bermanfaat untuk kita yang pemula ingin belajar bawa mobil ya teman-teman. Semoga kita bisa apa yang kita inginkan itu bisa ya teman-teman, bisa bawa mobil. Sebenarnya saya pengen juga ini belajar seperti ini, cuman saya masih takut ya. Di lapangan juga saya masih bisa ngidupin mesinnya aja, belum bisa maju mundur belum. Iya seperti itu Mas. Iya. Kalau istilahnya kalau waktu belajar mobil itu yang harus dipahami dulu yang pertama apa Mas? Ya kalau misalkan buat yang namanya pertama sih harus dipahamin itu di bagian yang namanya cara ngidupinnya, sama di bagian yang namanya injek rem sama gas, itu harus terbiasa juga sih. Sebenarnya kalau misalkan kita langsung belajar ke jalur yang benar-benar jalur mobil yang udah terbiasa itu, kalau misalkan kita nggak bisa yang namanya nyetabilin penginjakan rem sama gas, gak bakalan lancar. Oke Mas, kita berhenti dulu di depan di kiri ya Mas. Itu saya pengen tahu nanti penjelasannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memulai lagi nanti ya. Tapi di sini saya pengen tahu dulu ya. Saya pengen belajar dulu teknik-tekniknya. Nanti saya jelasin sama mas-mas ini untuk bisa lebih memahami lagi ya cara membawa menyalakannya. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.